Oke, sekarang kita mau ke regresi polinomial order 2. Kita mau menyelesaikan contoh 3 pada halaman 110. Di sini ada data, ada 6 pasang data, 0 dengan 2,1 dan seterusnya. Ini nanti kita mau selesaikan, kita disuruh mencari persamaan kurva polinomial order 2. Kita mau menyelesaikan dengan bantuan Excel. Manualnya persis mirip dengan yang di buku ini, tapi kita coba hitung dengan Excel. Kita mulai sekarang, kita masukkan yang tadi kita punya datanya, pasangan datanya ada 6, 0 sama 2,1, XI-nya 1 dengan 7,1 dan seterusnya. Untuk mencari regresi polinomial order 2 ini, berarti nanti yang kita butuhkan adalah matriks seperti ini. N sigma xi kuadrat sampai dengan sigma xi pangkat 4. Kemudian ada sigma yi, sigma xi kuadrat. Yang mau kita tentukan adalah berapa sih nilai A0, A1, dan A2. Jadi biasanya beberapa pertemuan lalu koefisiennya sudah diketahui, justru kita disuruh mencari titik-titik taksiran untuk Y-nya. Kalau sekarang terbalik, titik-titiknya sudah ada, kita disuruh mencari taksiran untuk si koefisien-koefisiennya ini. Nah, bedanya regresi dengan yang fungsi kemarin pada saat metode numerik yang lalu kita lakukan gitu. Kalau yang lalu titik-titiknya justru kita mau taksir berapa titik Y kalau X-nya demikian, berapa titik Y kalau X-nya demikian. Kalau sekarang titik X-nya sudah ada, maka nanti titik X-Y ini akan diwakili oleh kurva yang seperti apa atau fungsi yang seperti apa. Di sini kita diminta untuk mencari fungsi polinomialnya order 2 atau kalau kita biasanya kenal ini sebagai persamaan kuadrat. Kita mulai saja, yang dibutuhkan di sini adalah sigma xi. Berarti kita tinggal sum saja. Excel punya menu auto sum. Kita tinggal klik di sini, kemudian sorot. Ini juga sama auto sum, sorot. Kemudian yang kedua adalah xi kuadrat. Berarti kolom xi kita kuadratkan. Kita enter, kita lakukan hal yang sama, kita drag, kita sum lagi. Drag juga dari pinggir, tapi yang ke sumnya ini kita butuh xi pangkat 3, berarti kolom xi kita pangkatkan 3, terus kita enter, kita drag, kita sumkan di sini. Lalu kita butuh xi pangkat 4, berarti kolom xi kita pangkatkan 4, kita enter, kita drag. Lalu ini juga butuh sumnya atau sigmanya. Kemudian xi, yi. Di sini yi kan udah ya tadi, tinggal sekarang xi, yi. Berarti kolom xi, kolom h dikali dengan kolom yi, kolom i. Ini lakukan yang sama untuk 6 pasang data yang diketahui. Kemudian kalau sudah dikalikan, dijumlahkan. Tinggal digeser saja sum. Ini pun sama. Ini xi kuadrat, berarti kolom xi kuadrat itu kolom J, kita kalikan dengan kolom yi. Kita enter, nanti kita peroleh, kita drag, kita peroleh sumnya untuk xi kuadrat yi. Nah, terus ini yang sigma tadi kita buatkan dalam bentuk matriks. Kita selesaikan nanti menggunakan metode eliminasi Gauss. Ini adalah N, jadi A11 N, N-nya sama dengan 6. A12 itu sigma xi-nya adalah 15. Kemudian A13 di sini itu adalah sigma xi kuadrat, 55, sigma xi kuadrat ini ya. Kemudian di sini sigma xi 15 lagi. Di sini A22 sigma xi kuadrat 55, ini A23 sigma xi pangkat 3 225. Ini matriksnya diagonal, kayaknya ini berarti 55. Ini x pangkat 3 225, ini x pangkat 4 9 79. Di sini sigma yi berarti kan yang B-nya yi-nya itu 152,6
terus XIYI 585,6, kemudian XI kuadrat YI 2488,8. Oke, kita lakukan eliminasi untuk metode matriks ini dengan eliminasi Gauss. Ini B1, ini B2, ini B3. Langkah yang pertama adalah B1 ini harus kita bagi dengan A11 biar elemen yang pertamanya ini dari baris pertama itu sama dengan jadi ini kita bagi B1 dengan tanda tanya dengan A11. Berarti harus kita kasih tanda dolar, kemudian kita drag. Nah, kita dapat B1 bintang 1. Kemudian B2 berarti kita jadikan 0 dikurangi dengan A21 dikali dengan B1 bintang. Berarti ini dikurangi dengan ini dikali dengan B1 tapi yang bintang. Ini harus tetap pakai tanda pagar dolar. Kita coba drag, kita dapat nilai B2 bintang. Kemudian B3 nolkan juga ini dengan mengurangi A13 sih. A13 ya, 13. Ini juga salah ya, tadi bukan 21 tapi 12. Oke. Kolom pertama, ini kenapa jadi A12, 13 dikali dengan B1 yang baru. Ini akan sama dengan B3 dikurangi dengan A13 yang ini saja. Oke. Ini saya hapus. Di ini dikali dengan B1 yang baru, tapi A13-nya ini kok A13 sih, saya salah lagi. B31 baris ketiga kolom ke-1, baris ketiga kolom ke-1. Tadi benar 21. Oke. Ini jadi B3 yang baru. Ini saya coba koreksi dulu ya. Sepertinya sudah error. 21 baris kedua kolom ke-1. Ini baris ketiga kolom ke-1. Oke. Sekarang kita dapat matriks yang kedua. Matriks yang kedua ini elemen baris keduanya itu kita bagi dengan A22. Kita coba ini baris kedua dibagi dengan A22, berarti yang ini. Tapi A22-nya harus kita kasih tanda dolar biar dia nanti tetap pembaginya pinggir. Kita dapat B2 yang baru. B2 yang baru ini berarti nanti ke atas ke bawahnya dia harus dinolkan. Baik A12 maupun A13. Berarti ini B1 kita harus kurangi, B1-nya, B1 yang bintang kita harus kurangi dengan A12 dikali dengan B2, tapi B2-nya yang bintang 2. Oke, kita coba ini B1 dikurangi dengan ini dikali dengan B2 yang bintang. Nah, koefisien ininya yang A12-nya harus tetap yang di kolom P-nya. Kita kasih tanda dolar, terus kita coba drag ke pinggir, kita bisa peroleh di sini B1 bintang 2. Kemudian B3 berarti B3 bintang yang pertama, B3 yang tadi ini A baris ketiga kolom kedua dikali dengan B2 yang bintang 2.
Berarti ini akan sama dengan baris ketiga kurangi koefisien baris ketiga kolom kedua dikali dengan B2 yang baru. Baris ketiga kolom keduanya ini harus tetap karena nanti semua elemen pada baris ketiga pengaliknya sama koefisien itu. Kita drag, kita dapat B3 bintang. Oke. Ini kalau metode eliminasi Gauss, saya tulis dulu aja. Ini B3 bintang. Berarti kita bisa tahu bahwa A2 dari A2 dulu ya. A2 itu akan sama dengan ini dibagi dengan koefisiennya. Nah, A0, kok A0, A1 dulu ya. A1 itu akan sama dengan matriks B di sini dikurangi dengan, akan sama dengan ini dikurangi ini 5 dikali dengan A2 yang tadi kita sudah cari. Oke, berarti A0 itu akan sama dengan ini baris kedua itu, baris ke 1 bintang 2 itu dikurangi dengan koefisien ini dikalikan dengan ini kan A0, A1, A2 sini berarti A2. Oke, jadi kita peroleh A1, A0, A1, A2-nya adalah demikian. Kita coba lihat di buku. Nah, kita coba perbesar. Kita bandingkan. Jadi A2-nya adalah 1,8607, terus A1-nya 2,359, A0-nya 2,479. Sehingga nanti persamaan kurvanya ini Y akan sama dengan A0 2,479 dan seterusnya. Kalau misalnya kita lanjutkan komanya ditambah dengan A1X, A1-nya 2,359X ditambah dengan A2X kuadrat. A2-nya adalah 1,861. Ini kalau dibulatkan 861,80714X kuadrat. Nah, demikian cara mencari polinomial order 2 menggunakan metode kuadrat terkecil dengan bantuan Excel. Terima kasih, nanti kita lanjutkan untuk mencari regresi pada regresi berikutnya, persamaan regresi berikutnya.